Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansurihi wa alihi wa ashabi kullin. Wattabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila musannif kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi usuli wal Qur'an wa asatidati. Anallahu tafasyahu bi rahmatil wa sayyikum bil jannah wa yu'amidu barakatihi wa karamatin fid dunya wal akhirah. Wa man hadara fi hadzal majlis al mubarak al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saiki bab riba ya. Idza bi'a at-ta'am. Bismillahirrahmanirrahim. Babur riba utawi iki bab nerangaken babakan riba. Lan di kitab iki ndak ana babape iki. Dek sing abang iki lho. Idza bi'a ing dalam nalikane den dol apa at-ta'amu panganan den tuku bi-ta'ami kelawan panganan liya. Bi-ta'ami kelawan panganan uga. Ingkana lamono ono apa ta'amani ingkana lamono ono apa ta'amani utawa ta'am bi ta'am iku jinsan sak jenis usturita mongko den syarataken apa al-hululu den bayar kontan wal mumasalatu lan padha-padha sepadan wa taqabudu lan padha den serah terimaaken. Masalah takobut itu kan musyarakah bainal itsnain. Usturita mongko den syarataken apa al-hululu den bayar kontan wal mumasalatu lan padha-padha sepadan. Wa taqabudu lan padha-padha den serahaken. Qabla tafarruqi ing dalam sadurunge pisah saking majelis. Au jinsa ini utawa au ingkana jinsa ini utawa onone ta'amani to ta'am bi ta'am iku jinsa ini rong jenis tegese jenis yang berbeda kahintoten kaya dene gandum hintoh wa syair lan gandum syair jaza mengko wenang apa at-tafadulu leluwihan jaza mengko wenang apa at-tafadulu padha-padha leluwihan wasturito tetapi den syarataken apa al-hululu den bayar kontan wa taqabudulan padha-padha den serah terimaaken. Nanti penjelasannya kali ya. Wa ta'amu utawi kang aran panganan. Wa ta'amu utawi kang aran ta'am iku ma panganan usida kang den sejo apa ma litukmi krana den pangan krana arah-arah den pangan iktiyatan kelawan rupa panganan pikuatan au tafakuhan utawa buah-buahan au tadawiyan utawa den gawe obat-obatan. Au tadawiyan utawa obat-obatan. Nah setelah ini ada yang hilang ini tulisannya. Saya mentambahi. Wa adiqatul usuli al-mukhtalifatil jinsi
wa khululuha wa adhanuha ajnasun. Bare kuwi wal luhum wal alban. Kira ilange kok wakeh ngono ya. Ndak sing kitab ini loh. Lek kitab sing bukan hardcover sing koyo PMI iku mesti enak ya. Wa diqatul usuli utawi pira-pira tepung utawa lembutan saking panganan usul, panganan asal al mukhtalifatil jinsi kang beda-beda jenise. Entah itu misalnya dikotul hintoh atau dikotul syair, podo-podo tepung apa lengaran ayaan atau biji yang telah dilembutkan, tapi bahannya itu antara hintoh dan syair kecampur jadi siji utawa mau diperjualbelikan. Wa khululuha lan pira-pira cukak saking usul mukhtalifatil jinsi. Wa adhanuha lan pira-pira minyak saking usul al mukhtalifatil jinsi. Iku ajnasun statuse pira-pira jenis kang berbeda. Iku ajnasun pira-pira jenis. Karena memang asalnya sudah berbeda. Antara hintoh dan syair itu dua jenis yang berbeda. Wal luhumu tawi pira-pira daging. Sama ini juga ai wal luhum minal usul al mukhtalifatil jinsi. Sekalipun cara gambarannya antara daging daging kambing yang beda jenisnya itu sekalipun hampir mirip, tapi kalau asalnya berbeda ya beda. Waluhumu tawi pira-pira daging saking asal kang beda jenise, wal albanu lan pira-pira susu saking asal kang beda jenise, iku kadzalika hukume kaya dene mengkono-mengkono ajnas. Iku kadzalika kaya dene mengkono-mengkono ajnas. Fil azhari miturut qaul azhar. Wal mumasalatu utawi padha-padha sepadan. Iku ta'ta baru den wilang-wilang apa mumasalah. Fil makili ing dalem barang kang kena den takar. Kailan ing rupa ukuran kail, ukuran takaran. Wal mauzuni lan ing dalem barang kang kena den timbang. Den wilang-wilang waznan ing dalem ukuran timbangane. Ukuran takaran nanti ya juga iktibar dalam mumasalahnya juga takaran, ukuran kilo misalnya timbangan ya timbangan. Wal mu'tabaru utawi kang den wilang-wilang ai fi kaunihi makilan au mauzunan iku ghalibu adati ahli Hijazi kaprai utawa umume adate penduduk Hijaz fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlul Hijaz fi ahdi Rasulillah itu ketika menakar al-makilu kailan atau al-mauzun waznan itu takarannya konkret. Takarannya itu takaran yang sudah pasti. Sehingga rujukannya dirujukkan ke sana. Wa ma utawi barang juhila kang ora den kinawruhi apa ma. Ora den kinawruhi apakah itu makilu kailan atau mauzuni waznan. Yura'a mengko den reksa fihi ing dalem ma apa adatu baladil bai'i. Apa adatu baladil bai'i adate daerahe dol tinuku. Adate daerahe dol tinuku. Maka menyesuaikan pada daerah yang ditempati untuk jual beli. Kalau sekarang kayak ukuran timbangan versi Indonesia itu ya menyesuaikan pada ukuran versi Indonesia. Wakilan lan den ucapaken apa al-kailu. Apa al-kailu wa majuhila apa al-kailu ya disamakan yura'a fihi al-kailu dan reksa apa
ukuran apa ukurane takaran apa ukuran takaran li'annahu al-aghlabu fima warada wakila lan den ucapaken apa al-waznu ukuran timbangane wakila lan den ucapaken apa yatakhayyaru kena milih sapa wong bainal kaili wal wazni wakila lan den ucapaken apa ingkana lamono ana iku lahu tetep keduwene ma apa aslun asale waktu biro mongko den wilang-wilang apa asluhu waktu biro mongko den wilang-wilang apa asale lek nek asale maka dikembalikan kepada asalnya. Saiki wan nakdu bin nakdi wan nakdu tawi adol naket utawa nukut emas perak bin nakdi den tuku kelawan naket iku kata amin hukume kaya dene adol panganan bito amin den tuku kelawan panganan walau ba'ala lamono adol sapa man to baik walau ba'ala lamono adol sapa baik sapa man lekne ngedol jizafan kelawan serampangan ai bi ghairi waznin wala kailin gak nganggo takaran gak nganggo timbangan sakarepe dhewe istilahnya takhminan tur kelawan penyono atau dugaan lam yasiha mongko ora sah apa bae wa in kharaja senajan to nyoto metu apa jingsani sawaan kelawan podo. Kalau antara naket dan naket, to'am dan to'am, karena ini adalah barang ribawi, maka harus benar-benar takarannya harus sesuai. Kalau serampangan atau ngawur lek neng ukur atau menimbang maka ndak sah. Sekalipun pada hakikatnya setelah terjadi transaksi kharaja sawaan. Wa tabaru lan den wilang-wilang apa al-mumatsalatu padha-padha sepadan. Waktal jafafi ing dalam wektune garing. Waktal jafafi ing dalam wektune garing. Mumasalah diukur ketika kalau makanan itu sudah kering, bila mana makanan awalnya memang basah. Waqad yu'tabaru lan den wilang-wilang, waqad yu'tabaru lan terkadang den wilang-wilang. Apa al-kamalu sampurnane? Apa al-kamalu sampurnane? Awalan ing dalam kawitane. Awalan ing dalam kawitane. Fala yuba'u mongko ora kena dendol apa rutobun kurma basah biru tobin den tuku kelawan kurma basah wala bitamrin lan ora kena den tuku kelawan tamer. Rutab itu masih kurma yang masih basah, kalau tamer itu sudah kering. Wala inabun lan ora kena dendol anggur atau inab bi inabin den tuku kelawan inab wala bizabibin lan ora kena den tuku kelawan zabib. Wa ma la jafafa fihi kal qisai. Wa ma utawi barang panganan la jafafa kang ora ana garinge iku maujud. Lahu utawa fihi ing dalem ma utawa keduwene ma kal qisai kaya dene sejenis timun. Kal kisai kaya dene sejenis timun sing iku basah terus. Wal inabi lan anggur utawa inab alladzi kang la yatazababu kang ora berubah dadi zabib apa inab. Wa ma la jafafa iku la yuba'u ora kena dendol apa ma aslan ing dalem asale. Aslan ing dalem asale. Wa fi qaulan ing dalam sujine qaul takfi nyukupi apa mumasalatuhu madanine ma rotaban kelawan basah iku apa basa Jawane iku teles rotaban kelawan teles
Wala takfilan ora nyukupi apa mumasalatu daqiqi padha-padha sepadane dakik to tepung wasawi kilan tepung ya sejenis tepung wal khubzilan roti sing wis apa jenenge lembut. Dakik sawik khubz di sini lembut semua. Wala takfi bal tu'tabaru balik dan wilang-wilang apa al mumasalatu padha-padha sepadane fil hububi ing dalam pira-pira bijine dan wilang-wilang habban kelawan rupa biji. Wa fi hububid duhni lan ing dalam pira-pira biji minyak kasim-simi kaya dene simsime bentuknya piye ya? Ya tibare habban kelawan rupa biji auduhnan utawa kelawan rupa minyak. Wa fil inabilan ing dalam mumasalah ing dalam inab zabiban dan iktibar kelawan zabib. Au khalla inabin utawa cukak saking inab. Wa kadzalan iku kaya mungkin la takfi. Wa kadzalan iku kaya mungkin la takfi mumasalah. Adamu iktifa'il mumasalah. Al-asiru utawi peresan anggur fil asohi miturut kol asoh. Wa fil labani lan mumasalah ing dalam laban susu labanan dan iktibar kelawan rupa laban au samnan utawa minyake susu au makhidun utawa apa iki makhidun niku susu murni. Oh iki enek Sofian kang murni. Tiga istilah yang berbeda ya. Laban itu masih umum, maksudnya mungkin cara kasarane ya susu tapi kasar. Kasar itu ya maksudnya. Gres, nah ya gres maksudnya ya siklah. Lek samnan itu susu tapi ono minyake. Lek makhid itu susu yang sudah diambil saripati, maksudnya benar-benar bersih. Susu yang benar-benar bersih total. Wala takfilan orang nyukupi apa al mumasalatu podo-podo sepadan visa iri ahwalihi ing dalam sekabehane pira-pira tingkae bagiha skerine memang. Skerine sing disebut. Kal jubni kaya dene keju itu apa sujone wis keju. Kalau jubune kaya dene keju, tapi sik basah iki. Wal aqiti lan keju, tapi keju garing. Wala takfilan ora nyukupi apa mumasalatuma padha-padha sepadane barang to panganan asarat kang labeti fihi ing dalem ma apa annaru geni sudah terkena api bitabkhi kelawan cara den masak awil qali utawa den goreng ya digoreng Jawane ora nemu iki den goreng ya apa awis sayi utawa den godhog. Den godhog iki nemu Jawane. Direbus iki digodhog. Digoreng ya digoreng. Nasi goreng itu bahasa Arab apa? Rusmakli ya. Lekne nasi bakar.
Nasi bakar ono apa? Ruz al-matbuh binar ono. Walaya durulan orang bahayani, orang masalah. Apa taksiru tamyizin oleh nglabeti bisa bedakaken. Kala asali kaya dene madu. Wasamni lan minyak. Wa idza jama'at lan ing dalem nalikane kumpul apa as-safqatu transaksi ya akad. Apa as-safqatu akad. Kumpul ribawian ing rupa barang ribawi, barang riba. Minal janibaini saking arah loro. Waqtalafa lan dadi beda apa al-jinsu jenise minhuma saking janibain kamut di ajwatin kaya dene sakmut kurma ajwah. Kamut di ajwatin kaya dene ukuran sakmut rupa kurma ajwa. Wa dirhamin lan sak dirham. Bimudi ajwatin den tuku kelawan sakmut kurma ajwa wa dirhamin lan sak dirham. Wa kamuddin lan kaya dene sakmut wa dirhamin ay muddin ay satu mud ajwa wa dirhamin lan sak dirham bimudeni den tuku kelawan rong mud ajwa au dirhameni utawa rong dirham. Awin nawu utawa ikhtalafan nawu utawa beda nawu utawa wernane kasihahen kaya dene pira-pira barang kang utuh pamukasaratin lan pira-pira barang kang pecah atau pecahan. Bihima kelawan karone sihah wa mukasarah. Bihima den tuku kelawan karone sihah wa mukasarah. Au biahadihima utawa den tuku kelawan salah sijine sihah wa mukasarah. Fabatilatun mongko iku hukume batil. Fabatilatun mongko iku hukume batal. Wa yahrumu lan dadi haram apa bai'ul lahmi adol daging den tuku bil hayawani kelawan rupa hewan min jinsihi saking jenise lahm. Tukar menukar, saya punya daging dibeli dengan hewan. Gak. Ini tidak boleh ini. Wa kadzalan kaya mengkene haram biwairi jinsihi kelawan sakliyane kelawan duduk jenise lahm min makulin saking hewan kang halal den pangan daginge wa wairi lan sakliyane makul fil azhari miturut qaul azhar fil azhari miturut qaul azhar babun fil buyu'i al manhi anha utawi iki kubab nerangaken pira-pira baik kang den larang. Naha wis nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nglarang an asbil fahli saking adol manine hewan pejantan. An asbil fahli saking adol manine hewan pejantan. Wa huwa utawi sing dimaksud asbul fahli iku dirabuhu ay turukul fahli lil unsa. Maknane dirabuhu nyewaaken pejantan kanggo betina iku apa? Indukan apa betina iku? Babon. Iku dirabuhu nyewaaken fahal. Wa yuqalu lan diucapaken apa ma'uhu. Apa ma'uhu adol manine fahal. Wa yuqalu lan diucapaken apa ujratu dirabihi. Haram nyewaaken apa jenenge? Haram upae sewane fahal. Fayahrum mongko dadi haram apa samanu ma'ihi nampa saman saking manine fahal. Karena memang ini ada larangannya.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Nanti ada di situ. Wa an asbil fahli. Itu maksudnya ngene iku. Ada hewan pejantan, hewan yang jenisnya laki-laki yang yang dibeli itu cuma spermanya tok. Jadi tujuannya untuk membuahi indukan. Tapi hewan pejantannya tidak dituku. Nah, itu tidak boleh. Karena di sini nanti ada tidak diserah terimakan kepemilikan secara hakiki. Nah, begitu juga tidak boleh menyewa, hanya menyewa saja. Karena nanti menyewa dalam arti ada barang yang keluar, yaitu sperma dari pejantan itu keluar tapi akate ijaroh, itu tidak bisa. Wa kadzalan iku kaya mungkin haram ujratuhu utawi upayi fahel fil asohi miturut kol asoh. Wa an habalil habalati lan nglarang Rasul nglarang saking bei rupa habalil habalah. Habalil habalah iku adol janin pira-pira unta kang bunting. Habal iku manane janin, habalah iku habalah iku jamak dari unta-unta yang hamil. Habil iku. Wa an habilin habalatilan saking adol tinuku rupa janine pira-pira unta kang bunting, kang meteng. Wa huwa utawi hablul habalah iku natajun nataji. Iku natajun nataji. Iki piye rek manane iki? Wa huwa utawi hablul habalah iku natajun nataji. Ngelahiraken saking hewan kang bisa ngelahiraken. Natajun nataji ngelahiraken atau ngasilaken atau nurunaken saking hewan kang duweni turunan. Bi an yabi'a gambare kelawan yento tasawure bi an yabi'a gambare kelawan yento adol sapa man natajan nataji ing hasil ing turunan saking hewan kang duweni turunan au bisamanin utawa kelawan rego utawa kelawan saman ila nataji marang turunan saking hewan kang anduweni turunan. Kalau hadisnya tadi naha an bai'il habalil habalah wa kana bai'an yatabaya'uhu aslul jahiliyah. Kana rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqatu summa tuntaja allati fi batniha. Ada orang membeli apa jenenge? Ada orang membeli janin atau turunan. Atau gini, ada orang membeli ini sama kasusnya dengan hewan yang masih mengandung, hewan yang bunting. Dia membeli apa jenisnya? Dia hanya membeli janinnya yang itu masih belum lahir dan masih ada di dalam perut maksudnya. Nah, orang ini sudah memprediksi dulu zaman jahiliyah itu begitu. Orang itu yang membeli itu sudah memprediksi bahwa ini pasti perempuan, ini pasti perempuan atau induan lah. Yang nanti diharapkan dia nanti akan ketika besar nanti akan mendapatkan unta babon, unta induan. Kemudian unta induan ini nanti akan menghasilkan keturunan lagi. Nah, ini sudah horor sejak awal. Kalau ini sudah horor sejak awal karena jual beli janin yang masih dalam kandungan hukumnya tidak boleh, kecuali ada kalau yang membolehkan sak babone, tuku sak babone.
Wa anil malakih lan saking adol malakih. Wa ya utawi malakih iku ma janin fil butuni kang tetep ing dalam pira-pira weteng. Sama seperti tadi. Wal madhamin lan adol madhamin. Wa ya utawi maksude madhamin iku ma barang fi aslabil fuhuli kang tetep ing dalam pira-pira tulang sulbine pejantan. Maksudnya mani, tuku mani netok. Wal mulamasatilan larangan adol dol tinuku mulamasa. Mulamasa maksudnya bi'an yal masa, lamisa yal maksud. Bi'an yal masa gambare kelawan yen to demok sapa man sauban ing kain utawa pakaian matwiyan kang den lipet apa saub. Sumaya syaryahu nuli keri-keri tuku sapa man ing saub matwiyan al malmus. Ala an la khiyar ing atase yen to ora ana dalan khiyar iku maujud lahu keduwene man. Idza ra'ahu ing dalem nalikane ningali sapa man ing saub. Aw yaqula utawa yen to ngucap sapa man rupane ucapan idza lamistuhu faqad bi'tukahu. Idza lamistuhu ing dalem nalikane wis demok sapa ingsun ing saub faqad bi'tukahu mongko teman-teman adol sapa ingsun ing sira ing ikilah saub. Mulamasa itu pokoknya kalau dipegang dibeli, saya membeli ke sampean, tapi tidak diketahui apa yang mau dibeli, dan itu sudah diserah terimakan zamannya. Setelah itu dia megang apapun atau diuncalnya atau memegang berarti membeli, dan di Indomaret mecahkan barang berarti membeli. Wal munabadzati lan adol rupa munabadzah. Maksudnya bi an yaj'ala gambare kelawan yen to ndadekaken sapa akidami an-nabdha ing lemparan iku basa Jawa. Ing uncalan, uncalan. Bai'an ing be. Ini transaksinya munabadzah itu lempar-melempar. Ketika ada penjual melemparkan sesuatu yaitu yang dibeli. Siapa yang menerima, mustarinya siapa, mustarinya menerima apa dari hasil lemparannya, yaitu itu yang dibeli. Itu cara saiki apa ya? Apa masih ada ya itu ya? Munabadzah itu ya lemparan. Wa bai'il hasotilan adol tinuku krikil. Hampir sama dengan ini, tapi ini spesifik menggunakan krikil. Lagi di pasar malam biasanya ono akeh iki. Bi an yakula gambare kelawan yen to ngucap sapa man bi tuka adol sapa ingsun ing sira min hadhil aswabi saking ikilah pira-pira saub ma ing barang takau kang tumiba apa hadhil hasatu ikilah krikil alaihi ing atase ma. Au ya ja'ala utawa yen to ndadekaken sapa akidani arromya ing lemparane ing balangane bayan ing be. Au bi'tuka walakal khiyaru ila ramiha. Manane bi'tuka adol sapa ingsun ing sira walaka iku tetep keduwene sira al khiyar utawi kena khiyar ila ramiha marang balang hasof. Kalau ini di pasar-pasar malam biasanya akeh itu melempar sesuatu terus kemudian dapat apa objeknya apa. Kalau ini sama dengan tarian benang ngono kalau apa jenenge ngono kae. Aku mbiyen ora tahu kan. Pas cilian-ciliane. Terus di pasar malam akeh ngono. Coba apa penjual-penjual mainan biasanya kayak begitu, narik benang. Terus di sini mainan opo. Wan bayata ini lan adol lan saking adol rong adolan rong bek dua transaksi bek fi bayatin ing dalam
baik siji. Dua transaksi jual beli dalam satu buah transaksi. Bian yakula gambare kelawan yento ngucap sapa man bi'tuka bi alfin nakdan aw alfaini ila sanatin. Bi'tuka adol sapa ingsun ing sira bi alfin kelawan 1000 nakdan rupa naket aw alfaini utawa 2000 ila sanatin tumeka marang setahun. Dua transaksi yang masih belum disepakati moro-moro wis tafarruq minal majlis. Nah, maka ini tidak boleh, hukumnya dilarang. Kalau motor kayak dealer-dealer motor itu sudah beda. Karena pasti akan ditawari kalau cash nanti bayarnya begini. Cash bayarnya 7 juta misalnya atau 17 juta lah misalnya. Kalau dibayar kredit dengan cicilan sekian kalau di total misalnya 17.500.000 misalnya. Nah, itu bukan bai'atain fi bai'atin, tapi kalau sudah diteken sama sing tuku, berarti dia sedang memilih salah satu di antara duanya. Berarti akadnya sudah tersepakati. Dan itu boleh, hukumnya mengambil laba atau ada selisih antara kontan, antara cash dengan kredit. Karena menunggu itu ya juga pasti ada ada selisih harga, biasanya begitu. Nah, menunggu itu harus butuh waktu yang lama. Waktu yang lama itu biasanya lek ndak ada selisih, biasanya dealer itu rugi. Yang tidak boleh itu sebelum firaq dari majelis belum ada kesepakatan. Nah, belum ada kesepakatan. Moro-moro saya tawari kepada sampean, ini saya punya motor ini harganya 17 juta kalau kontan, kalau di kredit selama 1 tahun cicilannya begini-begini, kalau di total 17.700.000 misalnya. Oh iya, moro-moro ngalih, tidak disepakati. Apa iki? Bayarnya piye iki? Nah, ini tidak boleh, transaksinya rusak. Harus ngulang lagi. Au bi'tuka dzal abdi bi alfin ala antabi ani daraka bikada. Bi'tuka adul sapa ingsun ing sira dzal abdi ing ikilah budak. Bi alfin den tuku kelawan duit 1000. Ala antabi ani ing ngatasé yen to adol sapa sira ing ingsun daraka ing omah sira den tuku bikada kelawan ikilah saman. Wa an bai'in wa syartin. Wa an bai'in lan saking bai' wa syartin lan syarat. Ka bai'in kaya dene bai' bi syarti bai'in kelawan syarat bai' au qardin utawa syarat utang qard. Dalam satu transaksi ada bai', ada sihut bai', ada sihut syarat. Contohnya piye? Walawis taro lamono tuku sapa man zaraan ing sawah. Dia mau membeli sawah tapi ono syarate. Bisyarti an yahsudahu. Kelawan syarat yen to bisa manen ing zar'u apa sapa al bai'u wong kang tuku, wong kang adol. Saya mau membeli sawah tapi syaratnya yang menjual itu harus sudah panen atau harus memanen dulu. Ini berarti terjadi jual beli dan pensyaratan yang itu syarat itu bukan tidak ada kaitannya dengan muqtadul aqdi, maka ini dianggap tidak sah jual belinya. Kalau misalnya syaratnya, saya beli sawah syaratnya syaratnya itu sawahnya harus bersih misalnya. Nah, itu tidak ada masalah. Au sauban utawa tuku pakaian wa yakhituhu ay wa ay yakhituhu wa syarwa bisyarti an yakhituhu. Kelawan syarat yen to jahit ing saub
kelawan syarat yen to jahit sapa bae ing saum. Falasoh mengko utawi mitira kol aso iku butlanhu oleh batalakene bae. Saya mau beli pakaian tapi syaratnya yang menjual itu harus jahit nih dewe. Itu hampir sama nanti iltibas antara bae dengan salam. Wa yustatna lan den jabaaken apa suwarun pira-pira gambaran kalbanyi kaya dene adol bisyartil khiyari kelawan syarat khiyar. Karena khiyar masih muqtadul abdi atau muqtadul bae. Awil baraati utawa lebaran minal aibi saking aib. Syaratnya terbebas dari adanya cacat. Nah, kecacatan itu nanti akan merusak bae. Berarti ini masih muqtadul bae, masih ada dalam satu qadiyah. Au bisyarti qat'i samri utawa kelawan syarat motongi buah wal ajali lan mongso utawa den mongso den wektu warrohni lan gadean wal kafili lan kang den tanggung al muayyanati pira-pira kang den tentuaken bisa manen kelawan rega kelawan saman fi zimmati ing dalam rupa zimmah tanggungan wal isyadilan kena nyeksaaken wala yustaratu lan ora den syarataken apa ta'yinu syuhudi ora nentukakene pira-pira saksi fil asahi miturut kol asah saiki fa ilam yarhan mengko lamun ora dadi gade aulam yatakafal utawa ora dadi ketanggung apa al muayyanu barang kang den tentukaken ya falil ba'i mongko iku tetep wenang keduwene bae al khiyar utawi kena khiyar walau ba'al lamun adul sapa bae abdan ing budak bisyarti i'taqihi kelawan syarat oleh merdekaaken bae fal masyhuru mongko utawi miturut kol masyhur iku sihatul bai'i sahih bai' wa syarti lan syarat. Saya mau menjual budak, syaratnya saya harus memerdekakannya dulu. Menurut kol masyhur ini sah. Wala sahu ta miturut kol aso iku analil bai'i iku tetep temen setuhune iku tetep wenang keduwene bae mutala batal mustari ana oleh nuntute mustari bil i'taqi kelawan rupa merdekaaken wa annahu lan temen setuhune kelakuan iku lau syarata lamun syarataken sapa mustari ma'al idki ing dalam sertane merdekaaken mensyaratkan al wala'a ing wala'i apa jenenge merdekaaken tetapi menjadi miliknya miliki lahu keduwene bae ana jenenge waris wala au syarata utawa nyarataken sapa mustari tadbirahu ing ngurusine bae ing budak au kitabatu utawa nyarataken kitabe bae au i'taqahu utawa merdekaakene bae ba'da syahrin ing dalem sawuse sebulan lam yasiha mengko ora sah ku al bai'u bai' walau syaratun lamun nyarataken sapa mustari nyarataken muqtadul aqdi ing tatrapane akad kalau qabdi kaya dene nyarataken masrahakene barang waraddi lan nyarataken nolak bi aibin kelawan aib au syarata utawa nyarataken sapa mustari kasyarti an layakula kaya dene syarate yen to ora mangan sapa wong illa kadza kejaba kaya mengene sahha mengko dadi sah apa syarate apa utawa be sahha syarat berarti sahha mengko sah apa syarat walau syaratun lamun nyarataken sapa mustari wasfan ing suci sifat wasfan ing persifatan yuksadu kang den tuju kang den maksud apa wasaf kakaunil abdi kaya dene anane budak iku katiban rupa budak
mukatab. Awid dabati utawa onone dabah utawa apa hewan tunggangan iku hamilan kang bunting, aw labunan utawa unta labun. Sahha mengko dadi sah apa syarate. Walahu lan iku tetep kedune mustari al khiyaru utawi kena khiyar. In akhlafa lamono nyalahi to in akhlafa lamono nyalahi sapa bae ing syarat. In akhlafa lamono blenjani syarat, blenjani janji, menyalahi syarat. Wa fi qaulana ing dalam sijine qaul yabdulu dadi batal apa al-aqdu akad fiddabati ing dalam jenis hewan tunggangan. Walau qala lan lamono kena tambahan iki. Walau qala lan lamono ana lan lamono ngucap sapa wong rupane qol bi'tukaha wa hamlaha. Bi'tukaha adul sapa ingsun ing sira ha ing ikilah dabah wa hamlaha lan gawarane dabah. Batola mengko dadi batal apa be fil asohi miturut kol asoh. Batola mengko dadi batal apa akad fil asohi miturut kol asoh. Saya mau menjual unta dan hamlaha. Hamlaha itu ya bisa dimaknai gawanane unta atau yang tabik kepada unta, atau tabik kepada unta itu ya bisa barang secara zahir atau yang ada di dalamnya. Di dalamnya maksudnya janin. Wala yasihulan ora sah apa bai'ul hamli, apa bai'ul hamli adul kandungan, adul janin. Wahdahu hale suwijine hamil. Walal hamilan ora sah adul hewan kang bunting, kang hamil dunahu tanpa hamil, tanpa kandungane. Walal hamilan ora sah adul hewan kang hamil bihurin kelawan merdekaaken. Walau ba'ala lamun adul sapa bae hamilan ing hewan kang hamil mutlakon kelawan mutlak dakhala mengko dadi manjing apa alhamlu, hamil tegese apa kandungane fil bai'i ing dalem bai'. Apabila ada seseorang yang menjualkan hewan yang sedang bunting secara mutlak tanpa ada koyitnya, maka janinnya itu sudah masuk dalam akad jual beli. Waminal manhiyan wis iku. Ini kita menjelaskan tentang riba dan juga jual beli yang dilarang, yang nanti masih ada selanjutnya. Catatan saya dalam bab riba itu adalah sebisa mungkin kita mengetahui konsep riba, karena tidak semua sesuatu itu harus dihukumi riba. Tidak semua yang berselisih itu harus dikatakan riba. Karena riba itu ada dua, yaitu riba di dalam jual beli dan riba di dalam hutang. Riba di dalam bai itu hanya terbatas pada nukut dan makanan, mat'umat. Ya, itu nanti ada khilaf di antara mazhab tentang batasan nukut, batasan mat'umat. Adapun selain daripada nukut dan makanan, maka tidak bisa disebut riba, sekalipun selisihnya itu ya cara golek untungnya itu kegedean atau terlalu banyak. Lah apabila sehingga ini nanti akan ditafsil secara gambaran, secara tasawur masalah nanti akan ditafsil. Apabila barang ribawi ini adalah jenisnya satu ilat dan satu jenis. Nah, satu ilat itu maksudnya kalau naket ya naket, kalau makanan. Satu ilat itu kalau jenisnya sama. Misalnya ilat
ilat naked itu jenisnya ada dua, yaitu berupa emas dan perak. Emas ditukar dengan emas dijual dengan emas, itu namanya satu ilat, satu jenis. Atau perak ditukar dengan perak. Atau makanan, kalau makanan misalnya beras ditukar dengan beras. Maka itu satu ilat satu jenis. Ketika satu ilat satu jenis tasawurnya seperti ini, maka harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama harus hulul itu harus kontan cash, maksudnya samannya harus benar-benar diserah terimakan. Ketika ada takhirul saman atau takhirul istihqaq, maka nanti yang terjadi adalah riba nasai atau riba nasi'ah. Yang kedua harus takobut. Takobut itu harus benar-benar musmannya harus diserah terimakan. Kalau hulul itu kaitannya dengan saman, kalau takobut itu kaitannya dengan musman, temabitnya. Sehingga kalau musmannya itu tidak diserah terimakan ketika itu, maka tidak takobut, berarti namanya takhirul qabdi. Sehingga kalau itu ada takhirul qabdi, terjadi riba, namanya riba yad itu maksudnya riba tangan itu nabi itu nanti kan bisa diserah terimakan menggunakan tangan. Unsur yang ketiga adalah harus mumasalah. Mumasalah itu harus sama dalam segi takaran atau timbangan. Ketika tidak sama atau ada kelebihan, berarti namanya tafadul, maka terjadi riba, jenenge apa? Riba fadl. Maka terjadi riba fadl. Nah, saya ulangi ya. Tafsiran yang pertama, ketika tasawur masalahnya itu adalah sama-sama barang ribawi dan ilatnya sama, jenisnya sama, maka harus memenuhi 3 unsur, yaitu hulul, takobut, dan mumasalah. Hulul itu harus cash, artinya samannya harus diserahkan dari mustari. Kalau tidak itu maka terjadi riba, namanya riba nasi'ah. Yang kedua itu takobut. Takobut itu mabiknya itu harus diserah terimakan, harus diserahkan dari baik. Kalau terjadi pengakhiran atau tidak diserahkan ketika itu di dalam majelis atau namanya takhirul qabdi, maka terjadi ribayat. Yang ketiga mumasalah, takarannya harus imbang, 1 kilo beras juga 1 kilo beras. Satu dirham juga harus 1 dirham, 1 dinar juga harus 1 dinar. Ketika tidak sama ukurannya atau namanya majhulut tamasul atau tafadul, terjadi kelebihan, maka ini akan terjadi riba, namanya riba fadl. Riba fadl. Tasawur yang pertama itu. Yang kedua, tafsil yang kedua atau tasawur pemecahan yang kedua, perincian yang kedua, bila mana ilatnya sama tapi jenisnya berbeda. Ilatnya sama-sama naked tapi jenisnya beda, misalnya emas dengan perak. Ilatnya sama, misalnya sama-sama makanan tapi jenisnya beda, misalnya beras dengan buah-buahan. Atau kalau di sini gandum itu antara hintoh dan syair itu dianggap 2 jenis yang berbeda. Berarti beras kayak beras rojo lele karo beras apa sing liyane? Beras bulog. Beras rojo lele karo beras bulog atau beras merek-merek lain lah, itu dianggap jenis yang berbeda, sehingga kalau ilatnya sama tapi jenisnya berbeda, maka cukup memenuhi 2 unsur, yaitu hulul dan takobut. Ketika ada kelebihan atau tafadul, maka tidak ada masalah. Saya punya beras rojo lele misalnya, dengan harga sekian ribu 1 kilo. Saya mau tukar dengan punyanya Sodik yang itu berasnya bulog.
atau beras yang digawe raskin ngono kae apa jenenge? Karena ngeraskin itu yo ngawur ya. Raskin itu biasanya beras campuran ngono kae. Ngawuran. Ya mentang-mentang itu ditujukan kepada orang miskin tapi ndak ngono caranya. Ora dicampur ngono. Beras bulog tapi sodik 2 kilo. 2 kilo dengan 1 kilo karena mungkin secara harga beda dan kualitasnya juga beda. Maka ini boleh jual belinya sah. Yang penting itu harus hulul dan takabut, harus cash di tempat itu juga dan harus diserah terimakan. Gambaran yang ketiga, bila mana ilatnya berbeda. Tadi tidak mempertimbangkan jenis. Ilatnya yang penting berbeda. Mau emas dengan atau naked dengan makanan, emas ditukar dengan beras, sama seperti uang ditukar dengan beras, uang ditukar dengan buah dan sebagainya. Maka ini tidak memenuhi unsur riba. Berarti tidak ada persyaratan apapun. Mau itu kontan ya terserah, mau itu barangnya atau barang dari penjual mabiknya itu mau diakhirkan juga boleh. Secara ukuran juga tidak sama, juga tidak ada masalah. Misalnya beras yang harga standar itu harganya 50.000, tapi saya mau membelinya dengan harga 80.000 atas kehendak saya, itu sah saja. Atau kurang daripada itu, saya membeli beras itu harganya 30.000 padahal harga standar 50.000 misalnya, sah bila mana itu telah disepakati. Ya cuma rugi ngono ae. Rugi ngono ae. Nah itu jenis yang pertama, riba di dalam jual beli, maka harus memenuhi persyaratan itu dengan tafsilan yang sebegitu. Yang kedua, riba dalam utang, maka berlaku hadis kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Segala bentuk utang piutang yang itu menarik suatu manfaat, entah itu manfaatnya dari segi manfaat yang zahir atau manfaat berupa jasa, maka itu hukumnya riba. Maka itu hukumnya riba. Kalau hutang 1.000 harus dikembalikan 1.000. Saya ngutangi sotik 1.000, tapi nanti dikembalikan 1.000 plus mijeti aku. Plus mijeti aku atau ngubah nih kelambiku, mencucikan pakaianku. Itu riba sudah. Karena sudah ada tafadul, sudah ada fadulnya, kelebihannya tapi berupa manfaat. Menarik manfaat. Itu riba. Hukumnya haram. Nah, kenapa bab riba itu selalu dimasukkan atau ditempatkan setelah baik? Karena riba itu dosa besar. Orang kalau sudah terjalin riba atau sudah terkena riba itu maka minal kabair. Kalau minal kabair itu cara tobaté rada abot. Lah sekarang bagaimana dengan bunga bank? Bunga bank itu menurut sampean riba enggak? Bunga bank itu menurut sampean riba enggak? Evin, riba enggak, Vin? Hah? Betul. Saya milih yang enggak riba. Bunga itu kan sistemnya tergantung ya. Bank itu biasanya ada ketentuan apabila ada nasabah yang menabung dengan tabungan minimal 100 juta dengan masa tunggu atau masa tabungan tidak diambil sekian bulan, maka dia akan mendapatkan bunga dari pihak bank. Berarti bunga itu akan kita dapatkan. Sing untung awake dhewe itu pihak bank ya. Nah, mungkin sekitar antara 8-10% tergantung banknya. Begitu pula kalau kita meminjam atau utang ke bank dengan limit sekian, maka akan terkena bunga sehingga mengembalikannya juga harus lebih.
itu tergantung transaksinya. Kalau memang transaksinya adalah jual beli, oleh bank itu gambarannya banyak, itu akadnya itu banyak. Mulai dari menabung itu akadnya ya. Akadnya nabung itu apa? Nitip apa jenenge? Nitip apa investasi jatuhnya itu? Atau ijarah. Nah, nitip itu berarti kalau pakai konsep mazhab berarti kalau nitip konsep wadiah, pihak bank berarti tidak boleh mentasarufkan atau memutar uang. Itu just titipan ngono kae, ngono. Kayak saya nitip ke Mei misalnya nabung, ngono. Gawe wisuda misalnya, ngono. Nah, Mei tidak boleh memutar uang itu. Karena transaksinya nitip. Kalau kirot berarti ada investor, berarti nasabah itu terhitung investor. Sementara pihak bank itu selaku amil yang itu menggerakkan perputaran uang. Tapi harus bagi hasil. Masalahnya kalau kirot harus bagi hasil. Sementara di dalam bank itu nanti mungkin bunga itu bisa disebut sebagai ujroh atau kirotnya atau laba, ribahnya, keuntungannya. Tapi tidak boleh ada limit, tidak boleh ada limit. Kalau saya nabung 1 juta ke bank, kalau akadnya kirot ya harus sudah sejak awal harus sudah dipatok keuntungan untuk saya nanti berapa persen. Tidak boleh sampai mencapai limit, misalnya nanti bisa dikatakan kirot asalkan nabungnya harus 100 juta, nggak bisa. Kalau ijarah ya nanti berarti akadnya diijarahkan. Otomatis kelebihan atau uang yang bunga yang distatuskan sebagai bunga dari pihak bank atau dari pihak bank ke kita yang kita terima atau sebaliknya, maka itu adalah ujroh atas jasa, sehingga sampean tidak usah kecewa bila mana bank itu akan memotong biaya admin biasanya. Akan memotong biaya admin karena itu adalah bentuk pembayaran jasa atau ujroh daripada jasa. Jasanya bank adalah yang mengelola uang itu atau menjaga. Menjaga itu adalah jasa. Lah sekarang bank itu antara bank konvensional dengan bank syariah itu kira-kira sampean lebih cocok nabung kemana? Bank syariah dengan bank konvensional? Yang bank syariah murni itu apa ya? Kalau BRI syariah itu konvensional tapi dua cabang syariah. BRI syariah juga begitu. Bank muamalat. Kayaknya bank syariah pertama kali yang ada di Indonesia bank muamalat itu. Bank muamalat. Yang jadi masalah itu sekarang ya, yang di sini yang hukum ekonomi syariah siapa? Nah, yang hukum ekonomi syariah kan biasa membahas tentang perbankan atau perbankan syariah. Dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan yang itu sering dikeluhkan sama masyarakat. Orang lebih suka menabung di bank syariah ketimbang menabung di bank konvensional. Tetapi orang lebih cocok hutang ke bank konvensional ketimbang hutang ke bank syariah. Karena namanya syariah, bank syariah itu kalau kita meminjam uang itu akan dilakukan transaksi, entah itu diarahkan ke mudharabah atau diarahkan ke ijarah atau diarahkan ke yang lain. Masalahnya biasanya kalau diarahkan rata-rata diarahkan ke mudharabah atau kirot, tetapi persenannya itu
gede. Persenannya gede. Persenannya gede. Berarti pihak bank selaku investor atau malikul mal memberikan uang misalnya 100 juta kepada saya selaku pelaku usaha. Mereka biasanya mematok persenannya cukup besar, 60-40 misal. 60% yang harus dikembalikan atau sebagai bentuk bagi hasilnya 60% ke sana. Itu oleh masyarakat dianggap lebih besar secara nominal ketimbang bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Nah, itu semuanya ada keluh kesahnya. Ada keluh kesahnya. Tapi lek ndak ono bank yo kangelan ade. Mau disimpan di bawah bantal engko khawatir dimakan rayap atau kalau di lemari dimakan rayap atau diambil diambil koncone. Yang terakhir ini ada satu masalah yaitu yang sering dibahas yaitu masalah tentang penukaran uang. Penukaran uang biasanya ada sebelum hari raya. Itu menurut sampean itu tergolong ribawi atau enggak? Riba atau enggak? Saya punya uang yang sudah lecet, sudah welek kan. Itu saya tukarkan ke bank atau ke orang yang biasa itu namanya apa ya? Kan ada juga yang keliling itu. Tukar uang no. Keliling. Itu menurut sampean itu pasti begini, transaksinya pasti ada kelebihan. Saya mau menukarkan 100.000, saya mengasihkan ke pihak yang menukar, pihak sana itu 105 misalnya, 105.000. Pasti seperti itu. Sehingga di sini nanti kita harus memecah masalah ini atau harus mendalami latar belakang daripada masalah ini di dalam pentasawuran masalah dan harus mengklasifikasikannya dengan baik. Karena ini misalnya tukar uang dengan uang di momentum hari raya misalnya menjelang hari raya, maka apakah uang itu masuk kategori ribawi? Apakah uang yang ada di Indonesia itu masuk kategori barang ribawi? Atau dimasukkan dalam nukut misalnya. Nah, di sini nanti ada dua pendapat, Dalam mazhab Syafi'i itu naked, nukut, emas perak. Emas perak itu ilatnya ilat qasirah. Karena yang disebut sebagai saman atau naked, nukut di sana adalah bola batu saman. Dari sekian saman yang paling unggul disebut saman adalah emas dan perak. Sehingga selain emas dan perak tidak disebut sebagai nukut. Lah uang versi Indonesia itu tidak bisa disebut sebagai bola batu saman. Karena nyatanya dinar itu juga masih dipakai, dirham juga masih dipakai di beberapa negara. Yang itu kalau pakai dinar dan dirham itu 0% inflasi. Kalau pakai uang itu ada persenan inflasi, naik turun, fluktuatif, kurs mata uang itu ada pasti di Indonesia. Karena uang itu bukan termasuk bola batu saman min jinsin naked, berarti tukar menukar uang dengan uang itu tidak disebut riba. Itu kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i karena ilatnya qasirah. Tetapi kalau kita berpegang pada mazhab yang lain, mazhab Hanafi dan Maliki misalnya, mayu sama nakdan atau mayu sama samanan berarti termasuk kategori barang ribawi, yaitu mutlaku saman berarti masuk kategori barang ribawi. Kalau uang itu di negara Indonesia itu dipakai sebagai transaksi atau alat tukar yang sudah resmi dari negara, maka ini nanti bisa naik statusnya. Bahasa kita itu jenis
ma yaruju rawajaz zahab, sesuatu atau barang yang itu naik tingkatnya menaiki posisi emas. Sehingga kalau ikut pendapat seperti ini maka uang bisa disamakan dengan emas perak dalam hal ribawinya, sehingga tukar menukar uang pada momentum hari raya itu jika ada selisih disebut riba. Disebut riba. Nah itu. Nah tergantung pada itu. Nah sementara emas dan perak itu diciptakan itu bukan untuk diperjualbelikan pada dasarnya. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan atau tidak bisa ditukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali fi hali darurah. Darurahnya itu karena benar-benar ada hajat. Benar-benar ada hajat yang mendesak. Tetapi orang yang sudah berprofesi sebagai penukar uang itu tidak bisa dikatakan darurat. Karena sudah menjadi mata pencaharian itu. Sudah menjadi profesi, Kalau darurat itu tidak bisa dikatakan profesi, Sehingga para ulama, para kiai itu lebih kepada mengarahkan pada akad ijarah. Pada akad ijarah artinya selisih itu dianggap sebagai jasa, ujrah atas jasa dia menyiapkan uang, kemudian jasanya itu yang mulai dari dia punya uang sekian, kemudian menukarkan ke bank, kemudian menyimpannya, kemudian diderno kemudian dia keliling. Itu sudah dianggap sebagai jasa yang ditawarkan, sehingga selisih itu sudah dianggap sebagai ujroh atas manfaat yang dia berikan. Maka sah, maka tidak apa-apa. Ya kita pakai itu aja, pakai kaul yang itu aja. Karena tradisi di Indonesia itu harus memberikan sangu, memberikan sangu kepada anak-anak kecil atau kepada kerabat-kerabat. Ya seperti itu. Jadi kalaupun itu dihukumi haram ya agak susah. Pemenal manhi anhu ma la yabtulu li ruju'ihi la ma'nan wallahu alam bisawab. Maula